Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan Allah kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus untuk setiap kasih setiamu yang Tuhan limpahkan atas setiap hidup kami ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kami melewati hari-hari kami Tuhan. Sekalipun hari-hari kami mungkin terasa sangat berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan, yang berat itu pasti dapat kami lalui Tuhan bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu seperti fajar di pagi hari Tuhan, yang tidak akan pernah terlambat bersinar. Janji-Mu bagi kami pasti tergenapi ya Yesus. Saat ini kami rindu menyembah memuji nama-Mu ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus, urapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
anugerah-Mu besar Tuhan dalam hidup kami, anugerah-Mu yang mempersatukan kami dalam roh-Mu. Kiranya di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, semakin hari kami semakin memahami akan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Efesus pasal 4 ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara dalam terjemahan versi yang mudah dipahami. Itulah sebabnya dalam kitab suci dikatakan, Ia telah naik setinggi langit, Ia membawa para tawanan bersamanya, dan Dia memberi hadiah kepada manusia. Apabila dikatakan Ia telah naik, apa maksudnya itu? Maksudnya ialah Ia pertama-tama turun ke bumi. Kristus turun ke bumi, dan Dia juga yang naik ke tempat yang lebih tinggi daripada langit. Ia melakukan itu untuk mengisi segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, untuk merenungkan, untuk mengingat kembali. Dikatakan di dalam nas ini tadi, kalau Kristus itu dikatakan telah naik, artinya Kristus yang dari tempat maha tinggi itu sudah lebih dulu turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Nah sekarang setelah Yesus itu sudah naik ke surga, dan Yesus memberikan kuasa kepada kita, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Di dalam Efesus pasal 4, ayat 2 dikatakan, ya, saya baca dari ayat 1, Aku dipenjarakan sebab aku milik Tuhan. Ini pesan dari Rasul Paulus. Diulangi sekali lagi, aku dipenjarakan sebab aku milik Tuhan, dan Allah memilih kamu menjadi umatnya. Aku menasihati kamu sekarang supaya kamu hidup sebagaimana umat Allah harus hidup. Jadi Paulus memberikan satu nasihat, memberikan satu prinsip pengajaran berdasarkan kebenaran firman. Tuhan berkata, kalau Kristus itu sudah bangkit, Kristus itu sudah naik dan memberikan kuasa kepada kita, Paulus pernah berkata kepada kita, oleh sebab itu dikatakan, aku menasihati kamu sekarang supaya kamu hidup sebagaimana umat Allah harus hidup. Hidup di dunia ini macam-macam. Ada orang yang hidup menurut maunya sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, hiduplah sebagaimana umat Allah harus hidup. Apa yang dimaksudnya? Yang dimaksud firman Tuhan ini. Ayat 2 dikatakan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Di ayat 2 dijelaskan, hendaklah kamu tetap rendah hati. Ya, saya ulangi sekali lagi. Hendaklah kamu tetap rendah hati dan lemah lembut, sabar dan saling menerimalah dengan kasih. Ini yang diajarkan Tuhan, ya, sebagaimana umat Tuhan harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu tetap rendah hati dan lemah lembut, sabar dan saling menerimalah dengan kasih. Kenapa Tuhan berbicara tentang kerendahan hati? Di dunia ini banyak orang yang sombong. Dan Tuhan berkata, Allah itu benci dengan kesombongan. Firman Tuhan juga berkata, sombong itu adalah awal
kehancuran. Sehingga Tuhan ngajari kepada kita, sebagai umat Tuhan, diajari sebagaimana kita harus hidup menurut apa yang dikatakan Tuhan. Yang pertama dikatakan, hendaklah rendah hati, itu berarti tidak sombong, sebab Tuhan tahu kalau orang itu sombong, berarti itu awal orang akan mengalami kehancuran. Tuhan tidak ingin anak-anaknya, Tuhan tidak ingin umatnya hancur, tapi Tuhan ingin umatnya bangkit dan menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan itu diawali dengan kerendahan hati. Dan di situ dikatakan, dan lemah lembut. Kata yang diterjemahkan lemah lembut ini mengandung 3 pengertian. Yang pertama, orang itu bisa dikendalikan. Ada banyak orang sekarang ini susah dikendalikan. Orang lebih cenderung nuruti apa yang menjadi emosinya. Tetapi Tuhan ngajari pada kita supaya kita lemah lembut, artinya kita ini menjadi orang-orang yang bisa dikendalikan. Dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Pengertian yang kedua, lemah lembut adalah seperti kehadirannya itu mendatangkan damai sejahtera. Kehadirannya membuat orang-orang di sekelilingnya merasa nyaman. Orang yang lemah lembut itu digambarkan seperti resep obat yang cocok dengan sakit penyakitnya. Ya, jadi sakitnya apa, dikasih resep apa, itu menjadi sembuh. Artinya apa? Orang yang lemah lembut itu keberadaannya membuat orang-orang di sekelilingnya diberkati, membuat orang-orang di sekelilingnya merasa nyaman, membuat orang-orang di sekelilingnya merasa damai, membuat orang-orang di sekelilingnya merasa tenang, tidak gelisah. Kadang-kadang kehadiran seseorang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kadang-kadang kehadiran seseorang membuat orang lain merasa tidak tenang. Kehadiran seseorang kadang-kadang membuat orang lain merasa tidak aman. Tetapi orang yang lemah lembut, kehadirannya membuat orang merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa aman. Di situ juga dikatakan sabar. Jadi Tuhan ngajari kita sabar. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang emosi, tapi bisa menutupi, bisa menata batinnya, bisa menata emosinya, bisa memanajemen hatinya, sehingga tidak sebentar-sebentar marah, tapi sabar. Dan juga dikatakan saling menerima. Kita bisa menerima kehadiran orang lain, apapun kondisinya, apapun keberadaannya, kita menerima dengan sabar. Kita menerima didasari hati yang mengasihi, bukan karena ada pamrih, bukan karena ada tujuan macam-macam, tapi memang hati kita bisa menerima orang lain apa adanya. Dan yang kedua, saudara, dikatakan ayat 3, kamu dipersatukan dalam damai oleh Roh. Berusahalah untuk hidup, ya saya ulangi, berusahalah untuk selalu hidup dengan cara itu, biarlah damai sejahtera, biarlah shalom selalu mempersatukan kamu. Jadi yang membuat kita bersatu bukan karena persamaan kepentingan. Kita ini bukan partai politik. Kadang-kadang orang kalau berkata dalam partai politik itu tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah persamaan kepentingan. Nah, di dalam Kristus, di hari kenaikan Kristus hari ini, kita diingatkan, kita bersatu bukan karena persamaan kepentingan. Kita bersatu bukan karena kebersamaan pamrih atau tujuan, tapi kita bersatu karena kita dipersatukan oleh Roh yang damai sejahtera. Nah, kiranya dua perkara ini, saudara, akan menolong kita untuk masuk di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan ngajari dua perkara ini, yaitu supaya kita hidup sebagaimana umat Allah seharusnya hidup menurut firman Allah. Di situ ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, dan saling menerima dengan kasih.
Dan yang kedua, kita dipersatukan di dalam Kristus karena dipersatukan oleh Roh yang damai sejahtera. Kita bukan dipersatukan dengan perkara-perkara yang lainnya, tapi kita dipersatukan oleh karena Kristus sudah mati dan bangkit, bahkan naik untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan tutup dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiranmu akan memberkati, meneguhkan dan menguatkan hatimu. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dan korban Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pemeliharaan dan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.